Halo rekan-rekan traders ya, kita jumpa lagi nih. Pembahasan kali ini saya coba mengupas yang lagi hot ya di minggu ini yaitu Indomie. Sorry, ICBP maksudnya. Ya, produknya adalah Indomie di mana 70% sekitar itu 70% omset daripada ICBP datang dari Indomie, saudara-saudara. Tentunya kalau Anda melihat produk Indomie ini ya, itu akan men-trigger kenangan masa kecil Anda ya, dimana semua orang Indonesia, mungkin hampir semua orang Indonesia, mungkin aja kan ada yang nggak pernah makan Indomie. Jadi hampir semua orang Indonesia pernah makan Indomie. Jadi almost 100%. Ya. Saya pernah tuh presentasi di kampus. Kemudian saya tanya, di sini siapa yang tidak pernah makan Indomie gitu kan? Ada yang angkat tangan. Padahal dalam hati saya, tidak mungkin lah ya, nggak pernah makan Indomie. Terus ada yang angkat tangan. Saya Pak, oh kamu nggak pernah makan Indomie? Enggak Pak, saya makannya mie sedap. Aduh iya juga sih. Oke ya. Dari semua produk Indomie ini tentunya pernah paling tidak sekali Anda akan mencoba beraneka macam rasa yang sekarang sudah banyak bermunculan ya, sekitar 3-4 tahun belakangan ya. Ada rasa mie Aceh, kemudian soto Lamongan, ya macam-macam. Banyak ya rasa-rasa Nusantara. Jadi tetap yang original adalah mie goreng dan kari mie ya, di mana-mana dua itu yang selalu tersedia di warkop-warkop ya, di kafe-kafe yang juga menjual Indomie seperti itu. Nah, tentunya yang mau saya bahas kali ini itu apa? Ya, tentang akuisisi ICBP kepada Pine Hill ya. Jadi Pine Hill ini suatu perusahaan. Ya, Pine Hill ini adalah suatu perusahaan yang berada, bukan berada, yang pangsa pasarnya dia juga sudah jualan Indomie, tapi pangsa pasarnya itu berada di negara-negara benua Afrika, Timur Tengah, dan Eropa Tenggara. Ya. By the way, ini adalah surat yang ditujukan ICBP kepada Bursa Efek memberitahu tentang akuisisi Pine Hill, apa saja Pine Hill itu, cara akuisisi, cara pembayaran, apa segala macam. Yang saya dapatkan dari situs IDX ya, situsnya Bursa Efek Indonesia. Anda tinggal ke menu bagian pengumuman, Anda ketik kata kunci di sini ICBP, kemudian Anda klik cari, maka di sini Anda akan mendapatkan laporan informasi atau fakta material penandatanganan perjanjian jual beli saham bersyarat. Ya, bersyarat. Seperti itu. Anda klik yang PDF lampiran 1. Kalau yang 2 bahasa Inggris. Anda klik yang lampiran 1, keluarnya bahasa Indonesia seperti ini. Oke. Negara-negara apa sajakah itu di Afrika, Timur Tengah, dan Eropa Tenggara? Negara-negaranya adalah negara-negara ini. Arab Saudi, Nigeria, Mesir, Turki, Serbia, Ghana, Maroko, Kenya. Total populasinya 550 juta orang. Ya, di sini juga disebutkan 550 juta orang penduduknya. Setahu saya penduduk yang paling besar di antara 550 juta orang ini, 8 negara ini yang paling besar itu adalah Nigeria, di mana penduduknya hampir 200 juta orang. Kemudian disusul oleh Mesir hampir 100 juta. Kemudian ada juga Turki ya, sekitar 80 sampai 90-an juta orang. Seperti itu. Nah, Pine Hill ini sendiri itu punya pabrik. Ya, jadi pabriknya pembuatan mie instan itu sudah ada. Ya, pabriknya sudah ada. Jadi bukan perusahaan kosong, perusahaan baru yang ibaratnya dibeli ICBP kemudian baru dia akan membuat pabrik. Ya, di sini ada tertulis.
Pabrik-pabrik itu berlokasi di 8 negara, ya, di mana juga punya jaringan distribusi meliputi mencapai 33 negara. 33 negara ini total populasinya adalah 885 juta orang. Jadi bukan cuma 550 juta nih pangsa pasar ya, tapi kalau di total semua adalah 885 juta. Ya. Pabrik ini sendiri sudah memiliki kapasitas produksi, ya, lebih dari 10 miliar bungkus mie instan per tahun kalau nggak salah. Ya. Jadi ini bukan pabrik yang baru mau mulai didirikan. Jadi pabrik ini sudah ada, kemudian juga sudah berproduksi. Sebagai contoh yang di Nigeria, ya. Nah, di sini saya ambil dari website Cek Aja, ya, seperti itu. Itu cuman modal googling kok, ya, modal Google. Di Cek Aja sini itu disampaikan bahwa, nah ini, sebelum Indonesia sangat terkenal di Nigeria dan membuka pabrik di sana, Indomie pertama kali diekspor ke Nigeria tahun 1988. Jadi ini ketika saya masih berumur, ya elah, main kelereng aja belum ini kayaknya. Ya, ya, masih kecil. Ya. Dan orang Nigeria suka dengan produk ini, produk Indomie. Jadi pada tahun 1995 itu bukalah pabrik di Nigeria. Jadi hanya berselang 7 tahun buka pabrik. Jadi udah pede nih, selang 7 tahun buka pabrik di Nigeria. Seperti itu. Jadi sudah ada nih sejak tahun 1988. Seperti itu. Ya. Nah, bagaimana? Oh ya, ini lagi. Ya, pangsa pasarnya itu menguasai 74% pangsa pasar setempat. Ya. Penghasil mie instan pertama dari jenisnya di Nigeria dan terbesar di Afrika, pangsa pasarnya 74%. Jadi artinya total produksi mie instan di sana 74%-nya dikuasai oleh Indomie. Seperti itu. Jadi udah jalan. Pabrik udah jalan, apa semua udah jalan. Jadi ya yang diakuisisi ini bukan perusahaan kosong, bukan perusahaan kemarin sore. Produknya udah jalan. Ya. Produknya udah jalan. Bahkan menurut Tempo nih ya, ini saya dapat beritanya dari Tempo. Ya. Itu laris manis. Indomie di Nigeria itu laris manis. Laris manisnya itu seberapa laris, ya kan? Coba kita lihat. Laris manisnya itu seberapa laris dia. Nah, ini dia. Konsumsi mie instan naik. Indomie di Nigeria laris. Nah, laris itu seberapa? Nah, di sini ada. Nigeria telah menjadi negara urutan ke-12 di dunia ini yang warganya paling banyak mengkonsumsi mie instan. Wow, seperti itu. Paling banyak mengkonsumsi mie instan. Per tahunnya masyarakat Nigeria mengkonsumsi sebanyak 1,7 miliar bungkus mie instan. Seperti itu. Kemarin saya punya data. Oh, kalau nggak salah yang ini atau bukan, yang sebentar. Oh, bukan. Jadi intinya seperti itu, produk ini udah laris manis di Nigeria sebanyak 1,7 miliar bungkus mie instan per tahun. Jadi, nah di Nigeria sendiri sudah ada 16 merek mie instan yang memperebutkan pangsa pasar di kawasan Afrika itu. Seperti itu. Tapi produk mie instan asal Indonesia adalah merek paling unggul di Nigeria. Ya. Jadi ini bukan perusahaan kemarin sore, Pine Hill ini. Dia sudah punya pabrik yang kalau nanti dicaplok oleh si ICBP, maka cost untuk jualannya akan jauh lebih baik sehingga bisa menghasilkan profit yang lebih baik pula daripada yang ada sekarang di Pine Hill. Seperti itu.
Jadi ini akuisisi yang kelihatannya sih sebenarnya oke ya kalau kita lihat, karena yang diakuisisi juga pabrik yang udah jalan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian di Turki juga, Indomie kuasai 90% pasar mie instan di Turki. Jadi Anda bisa lihat Indomie ini mereknya kuat, udah kuat. Ya, seperti itu. Kemudian di Mesir, pabrik Indomie di Mesir memproduksi 1,2 juta bungkus per hari. Anda bisa bayangkan. Jadi kalau disetahunkan dikali 365 hari itu sekitar 400 hampir 500 juta bungkus per tahun. Tapi Anda masih lihat total penduduk Mesir kan juga tidak sebanyak Nigeria, ya. Tapi ini udah lumayan nih. Jadi udah bagus. Ya udah bagus banget. Nah, kalau kita udah ngelihat nih ya, kalau kita udah ngelihat berapa sih konsumsi rata-rata mie instan ya di negara-negara tersebut, kita juga ingin tahu nih kalau di Indonesia ini ya. Nah, ini saya kulik-kulik di Google ketemu nih. Konsumsi mie instan di tanah air pada 2018 mencapai 12,5 miliar bungkus per tahun. Jadi kalau kita lihat yang si Nigeria ini, aduh, bedanya jauh ya. Ya, hampir 10 kali lipat lah ya, hampir lah, hitung kasar aja seperti itu. 6 sampai 7 kali lipat lah ya selisihnya. Bedanya seperti itu jauh. Jadi di Indonesia itu mengkonsumsi 12,5 miliar bungkus per hari. Itulah mengapa kalau kita lihat sebenarnya dengan konsumsi yang sebesar itu pangsa pasarnya kalau di Indonesia untuk berkembang lagi itu sudah agak berat karena mereknya ini udah kuat, udah terlalu kuat, semua orang juga udah konsumsi. Jadi kalau mengejar pertumbuhan laba bersih itu agak susah. Jadi kalau Anda lihat nih ya, laba bersih ICBP kuartal pertama tahun 2012, kalau Anda lihat di sini menghasilkan net profit sebesar 2,1 triliun kuartal pertama 2020. Berbanding kuartal pertama di 2019 yang hanya 1,4 triliun. Anda pasti akan lihat, tuh, ini kan bukannya pertumbuhannya luar biasa besar. Nah, Anda jangan lupa di sini ada yang namanya penghasilan operasi lain. Ini untung kurs, dia taruh di sini. Ya, Anda cek ya, nanti cek di catatan nomor 33 atau 36 seperti itu. Kalau ini dikeluarkan, maka laba bersih kuartal pertama 2020 itu juga 1,4 miliar saja. Jadi sebenarnya hampir tidak ada pertumbuhan yang signifikan karena pangsa pasarnya udah mendominasi, udah terlalu kuat, kemudian semua penduduknya juga udah pernah makan dan mengkonsumsinya setiap hari sampai sekarang. Jadi mau ngejar pertumbuhan lagi itu agak susah. That's why itulah alasannya kenapa dia mau melakukan akuisisi terhadap Pine Hill, ya, di mana kalau dia akuisisi Pine Hill maka pangsa pasarnya adalah sebesar 880 juta 885 juta jiwa berbanding penduduk Indonesia 260 juta. Jadi dia mendapatkan pangsa pasar baru nih sebesar 885 juta jiwa, yang mana kalau dari 885 juta jiwa ini, negara terbesar adalah Nigeria, 200 juta penduduk. Di Nigeria, itu konsumsi per tahun hanya 1,7 miliar bungkus mie instan. Saya buat perbandingannya supaya Anda bisa dapat gambarannya. Nah, seperti ini ya. Anggap saja di Indonesia itu tadi 12,5 miliar itu semuanya Indomie. Padahal kan ada mie sedap. Seperti itu ya. Di mana mie sedap itu sebenarnya pangsa pasarnya 25 sampai 27%. Kita anggap aja ini kita mau hitung konsumsi per kapitanya. Ya seperti itu. Jadi di Indonesia 12,5 miliar bungkus per tahun, penduduk 260 juta, maka satu orang per tahunnya di Indonesia, satu orang per tahunnya di Indonesia mengkonsumsi mie instan. Kita sebut saja Indomie sebanyak 48 bungkus ya per tahun.
Oke. Di Nigeria 1,7 miliar per tahun, total penduduk 200 juta, itu sama dengan 8,8 bungkus. Artinya 9 bungkus per tahun. Sudah lihat tuh, bedanya jauh ya. Mesir penduduknya hampir 100 juta. Dia mengkonsumsi 438 juta bungkus. Tadi kan 1,2 juta bungkus per hari. Berarti kalau disetahunkan 400 jutaan, maka itu sama dengan satu orang per tahun mengkonsumsi sekitar 4 bungkus per tahun. Ya, Indomie. Jadi Anda lihat nih, perbedaannya udah sangat signifikan sekali, sangat jauh sekali, lebar sekali perbedaannya. Di mana orang Indonesia itu mengkonsumsi 48 bungkus per tahun. Pertanyaannya lagi, siapa yang makan 48 bungkus per tahun? Kurang lebih 2 dus ya. Kalau nggak salah 1 dus itu 24 bungkus ya. Berarti 2 dus per tahun. Siapa nih yang makan segitu banyak? Mungkin Anda sama kayak saya sekarang. Mungkin loh ya, saya nggak tahu. Ibaratnya saya kalau sekarang beli 10 bungkus Indomie, saya taruh di rumah, itu 2 bulan belum tentu habis. 2 bulan belum tentu habis. 3 tahun yang lalu, sebelum saya married, 3 tahun yang lalu, ya, saya satu hari, setiap hari, jadi Senin sampai Jumat ya, pokoknya saya kerja Senin sampai Jumat, jam 3 sore, jam 2 sore, saya pasti dari kantor saya keluar ke warung kopi di depan, di seberang jalan. Saya pasti makan entah itu mie goreng 2 pakai telur, ya, Indomie goreng 2 bungkus pakai telur, atau Indomie kari ayam 2 bungkus pakai telur. Ditambah dengan sambal korek yang dibikin oleh warung kopi tersebut. Tang! Minumnya white coffee pakai es. Mantap tiap hari. Jadi klien-klien yang datang ke kantor mau ketemu saya itu udah tahu jam 2, jam 3 yang ngapain ke sana. Langsung aja ke warung kopi di depan, pasti ada orangnya di situ. Setiap hari, Senin sampai Jumat. Jadi Anda hitung aja 2 bungkus per hari kali 5, 10 bungkus per minggu. 1 bulan sama dengan 40 bungkus. 1 tahun saya konsumsi 480 bungkus per tahun. Every day. Pokoknya kerja, makan. Seperti itu. Ya, jadi kalau di rata-rata 48 bungkus, ini masuk akal. Karena saya aja 400-an bungkus per tahun. Seperti itu. Kalau Anda cuma ya 10 bungkus per bulan atau 10 bungkus 2 bulan, berarti 5 bungkus per bulan, ya Anda di rata-rata dengan saya. Atau juga seperti ketika saya ke Banjarmasin tuh. Jadi ada orang sewa 2 ruko. Halamannya luas, halaman parkirnya luas. Dia sewa 2 ruko. Dia jualan Indomie. Posisi rukonya di depan kampus. Dia jualan Indomie. 2 ruko dia jualan Indomie, tapi bukan rukonya yang dia pakai untuk jualan. Yang dia pakai adalah halaman parkirnya yang dia pakai dari 2 ruko itu. Dia pasang tenda di sana. Lalu rukonya buat apa dong? Rukonya kosong, cuman isinya freezer, cuman buat taruh sayur, daging, telur, apa segala macam stoknya dialah. Jadi kosong rukonya, nggak ada kursi buat duduk orang makan. Yang kursi buat orang duduk makan itu adalah di halaman parkir. Pasang tenda seperti itu. Ramenya minta ampun. Saya coba cari tahu harga pasaran sewa ruko di sana, ternyata adalah harganya fantastis. 200 juta per tahun untuk 1 ruko. Jadi dia sewa 2 ruko 400 juta. Jualannya apa? Indomie. Siapa yang makan? Ya yang kuliah, mahasiswa. Ramai sekali. Oke. Nah, pangsa pasar di Indonesia udah sangat sesak. Jadi itulah perlunya ekspansi. Ya perlunya ekspansi supaya bisa tetap memberikan value tambahan bagi ICBP. Seperti itu. Dan ekspansinya, keputusan ekspansinya saya anggap itu benar. Dia ekspansi ke daerah yang memang berpotensi sekali karena konsumsinya masih rendah kalau berbanding Indonesia. Dan yang diakuisisi adalah perusahaan yang sudah berproduksi. Oh, jadi ini ibaratnya akuisisi yang udah ceplek langsung jalan gitu loh. Enak, nggak usah lagi dipompa perusahaan yang baru diakuisisi. Nggak perlu lagi. Udah langsung jalan, udah langsung tune in, trust seperti itu.
Jadi Anda bisa bayangkan penduduk Indonesia 260 juta udah penuh sesak ya, konsumsi per kapitanya udah sangat tinggi, bandingkan dengan yang masih cuma 885 juta jiwa, konsumsinya masih rendah seperti ini. Jadi Anda bisa lihat bahwa potensi pertumbuhan laba bersih untuk kedepannya sangat-sangat bagus ya dari Pine Hill, sangat bagus. Seperti itu. Keputusan akuisisinya sudah benar. Saya 100% setuju dengan direksi dan owner daripada ICBP, Indofood ya, Pak Antoni Salim, saya sangat angkat topi, bagus sekali. Seperti itu. Hanya saja kenapa ketika hari tanggal 20 ya, market tutup, kemudian setelah itu dirilislah berita bahwa berita tentang akuisisi, kemudian pasar buka di tanggal 26, harga dibanting. Brak! Ya. Harga dibanting, ya, kemudian besoknya lagi dibanting. Seperti itu. Mengapa? Bukankah ini keputusan yang sangat baik sekali untuk mengakuisisi perusahaan yang memiliki jaringan penjualan yang, waduh, udah jadi deh, tinggal jalan. Ya. Tapi kenapa harga saham ICBP-nya dibanting separah itu? Nah, nanti di part 2 dari video ini tentang ICBP saya akan bahas rincian tentang rencana akuisisinya. Ya. Ini yang part 1 adalah tentang benar atau tidak keputusan akuisisinya. Seperti itu. Yang part 2 susunan angka-angka mengenai rincian akuisisinya. Nanti part 3 juga ada, yaitu tentang apakah ada opsi lain mengenai cara pembayaran dari akuisisi ini. Oke, simak terus, semuanya ada di channel ini. Baik, untuk untuk part 1 semoga bermanfaat bagi Anda. Kita jumpa lagi di part 2 dan 3.